أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau lalu melanjutkan wasiat-wasiatnya. Ulang saja. Wahai Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti menetapkan kebaikan setiap biji gandum, melebur kejelekannya dan meningkatkan derajat wanita itu. Jadi bila orang diingat dengan wasiatnya Rasulullah ini selalu bahagia, selalu senang, gembira. Kenapa? Karena nang digawinya itu kadang-kadang sia-sianya. Sampai menutup gelapung ini luar biasa kebaikannya lawan seorang perempuan, seorang istri. Satu biji gandum melebur kejelekan, dan bukan hanya kejelekannya yang dilebur, tetapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahari betutuk lah. Wah ini secara pengarangnya sudah secara instan modern sudah. Nah, pakai pengarangnya itu pakai mesin sudah. Jadi berjalan dulu taksi tuh yang sama berjalan lagi menunti orang mau pahakan tuh. Wahai Fatimah, wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suaminya, niscaya Allah menjadikan antara dirinya dan neraka 7 tabir lubangan. Artinya antara dirinya dengan neraka itu ada tembok, ada penghalang. Jika kita misalkan di sebelah sini api, sebelah kita di sini api, kita di sini di tengah-tengahnya ini ada tembok, balain juga kalau lah. Jangan ibarat panas juga tuh, balain kada panasnya. Nyata balain sudah kada amunnya sama, ya mau bang. Wahai Fatimah, tiadalah seorang wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencucikan pakaiannya, melainkan Allah pasti menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang cabul. Artinya ganal pahala itu ganal. Makanya nyaman kita harusnya kadang meluangkan keluar duit nih lah, karena keluar duit tenaga aja, meminyaki kan tenaga, menyisir tenaga juga, mencuci tenaga juga. Ya bolehlah, wah ini kalau bahari tenaga, wah ini pakai duit bolehlah. Kan wah ini rata-rata lah orang udah tapas tuh. Ada mesin sudah, itu tenang ada mesin jual apa aja sama aja, pakai mesinnya kada langsung juga bersihnya diputar ya kan, nah, sama aja hukumnya sama aja. Cuman bahari kan langsung tangan kan gitu, nah langsung tangan itu tidak ada pakai mesin. Nilainya sama memberi makan orang. Cuman orang ini ada 1000, ya kan 1000 orang yang kelaparan diberi makan. Dan sama nilainya pulang lawan orang yang memberi pakaian, memberi bajunya itu banyaknya kepada 1000 orang juga. Ada sedikit 1000 nih.
Wahai Fatimah, tiada wanita yang menahan kebutuhan tetangganya melainkan Allah Ta'ala menahannya dari minum telaga Kausar pada hari kiamat. Pamalar artinya itulah orang itu pamalar artinya orang yang pamalar itu wajib-wajibnya karena merasakan telaga Kausar. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah, kan banyak kalau disambutkan dari di atas tadi, adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Andai kata suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Nabi itu artinya kita nang taat, kita nang diridhai, kita nang disenangi oleh laki kita ini secara otomatis dapat bagian dari doa Nabi. Nabi yang memadahakannya. Secara khusus memang Fatimah Bahari, Fatimah Bahari. Ujar Nabi, wahai Fatimah, dari sekian banyak keutamaan, keistimewaan antara suami itu adalah suami itu ridha lawan dirimu. Nah, itu ujar Rasulullah nih asal-muasalnya nih. Andai kata suamimu, ujar Rasulullah, Fatimah, andai kata laki ikam itu kada ridha lawan ikam, maka aku akan mendoakan ikam. Ujar Nabi, ini lawan Siti Fatimah. Secara umum lawan umat-umat Nabi Muhammad, orang yang diridhai oleh laki otomatisnya dapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus lawan anak sidin nang bangaran Fatimah. Ketahuilah wahai Fatimah, keridhaan suami merupakan bagian dari keridhaan Allah, dan kemurkaan suami merupakan bagian dari murka Allah Ta'ala. Nah ini dalilnya. Nang rajin dibaca guru-guru rajin bubuhan penceramah-penceramah, pendai-pendai, nah belajar lawan guru si anu. Kitabnya ini kan melihat sudah. Nang biasanya rajin ridallah bi ridal walidain. Kalau wasuhtullah bisuhtil walidain, keridaan Allah andaknya lawan kuitan, gitu kan? Lawan abah lawan mama. Dan kemurkaan Allah terletak lawan abah lawan mama. Hadis nang itu tadi andaknya lawan lalakian. Bila sudah lawan ibu-ibu, lawan seorang perempuan, nah yang ini berlaku apabila dia sudah berumah tangga. Jadi lainnya kemurkaan suami merupakan bagian dari murkanya Allah Ta'ala. Cakap pian lu bisa membaca kitab nang ini kalinya nang bah nyaman benar ya. Kan Arabnya nih, ini kan artinya aja langsung nih terjemahannya. Nah, disinilah hendak kitabnya. Sekali lagi ini kitab adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi atau dikenal dengan Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ini ulama besar, ulama yang sangat disegani dan ditazim, dibesarkan oleh para alim ulama wali-wali di tanah Jawa. Bahkan kita di daerah Kalimantan ini rata-rata sanadnya hendak banyak yang sampai ke situ, ke Banten situ. Ya ulama besar ini luar biasa karamahnya. Wahai Fatimah, apabila wanita itu mengandung anaknya di perutnya, maka para malaikat memohon ampun baginya. Dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan. 1000 kebaikan kali 9 bulan 9 hari. Artinya banyak benar itu mengantungi. Ini kan usah memikirkan pian urusan untuk membaca salawat lain. Kada baca salawat, kada baca Al-Quran, kada cuma sembahyang digawi pang nabi nih. Untuk kada sembahyang kada tergawi, walau ini dapat juga tetap rugi.
karena nang didapat itu karena kau menambali lawan sembahyang nang diparduakan Allah kita paling itu jangan bisa sembahyang aja apa ya lagi yang banyak ya sudah kan nang kita dapat gitu dibanding lawan sembahyang itu halus jaka ibarat baju tuh nang didapat oleh orang yang hamil tadi yang dapat 1000 kebaikan itu itu penambal kain secarik kain aja. Sedangkan urusan sembahyang itu adalah bajunya, itu mana hakonnya biar baju berlubang lawan kain secarik aja. Nyata ya hakon baju. Kalau kita tak paling karena bapaknya dapat kebaikan juga itu salah memaham karena ini kita itu salah memaham. 1000 kebaikan sehari itu tiap hari itu salawasnya mengandung, salawasnya betianan, nasa itulah yang mendapatkan. Sehari 1000, sehari 1000, sehari 1000, sehari 1000 kali 99 ya 99 9 bulan 9 hari. Aneh juga Tuhan tuh lah. Tuhan tuh aneh langka dan kata kau dipikirkan, tapi semua yang terjadi itu ada hikmah dan ada pelajarannya. Coba biar pikirkan 9 bulan 9 amun digabung 9 bulan dan 9 hari itu 99 satunya mana iya nanti keluarnya tuh paham lah namanya paham iya tuh. Aku kan ada orangnya maulahnya ada 99 tidak artinya mau ada bang. Nah melebur 1000 kejahatan malih kebaikan 1000 sudah kemudian ulang melebur 1000 kejelekan artinya segala dosa maksudnya jelek itu kan dosa itu pada baiklah. Nah jadi kejelekan dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika wanita itu terasa sakit akan melahirkan maka Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala para pejuang di jalan Allah Ta'ala. Nah sama orang berperang nang berjihad fisabilillah toh nang berjihad di orang ketika hendak melahirkan malaikat sabarataan malaikat meminta ampun. Tiap hari dapat 1000 kebaikan dan tiap hari 1000 kejelekan dilebur Allah. Apabila hendak melahirkan rasa sakit ada kalau sudah, nah itu dibilang atau disebut sama dengan orang yang berjuang fisabilillah berjihad di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ia melahirkan kandungannya maka dosa-dosanya diampuni seperti ketika dilahirkan ibunya dan tidak keluar dari dunia dengan membawa sesuatu dosa apapun. Di kuburnya akan mendapatkan pertamanan, itu maksudnya taman dari taman-taman surga. Allah memberikan padanya 1000 pahala ibadah haji dan umrah dan 1000 malaikat memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah pertanyaannya itu semutingnya lagi lawan kita banyak kadang diperoleh dari haji umrah dapat malaikat mendoakan ya kan. Apabila sudah melahirkan dosanya diampuni. Cuma imbah melahirkan di sini nang banyak tabuli kasar ulang paham lah paham nggak dah? Kan ini misal, ini contoh kita berumah tangga, ada pasangan, ada laki, ada bini. Nah, ini menjalani kehidupan sehari, 2 hari, 3 hari, bagus ya, 4-5 bulan mulai sudah. Nah, asalnya ada terjawab lawan laki, lalu menjawab lawan laki. Asalnya ada bisa masam muha, bisa masam lawan laki muha. Macam-macam yang tergawe, lalu melahirkan. Ya kan intinya itu aja melahirkan. Nah orang yang melahirkan tadi dosanya diampuni tidak? Diampuni bersih sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah asalnya itu banyak benar lah dosanya.
menjawab muhamasa nya kuring mau belakang disuruh hadapun ngulahkan kupi kada mau macam-macamnya lalu dapatnya habis melahirkan bersih suci cuman habis melahirkan itu deh mulai sehari 2 hari bahasa pulang ini nah sakitnya nih karena kau menjaga kemurnian kesucian dan kebersihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa pulang mau menjawab pulang nah itu kalau mulai nang kacaunya tuh lalu tak bulik karena ada hasil ada juga hasilnya cuma habis gitu terus habis juga cari baru berusaha tuh hari ini bagawi nah hari ini juga habis duitnya jadi kata kau menabung gitu. Nah intinya disuruh kita sabar suruh sabar. Lebih-lebih lagi kita di bulan puasa ini di bulan puasa ini sabar itu mencakup meliputi segala-galanya bukan hanya sekadar sabar kita menahan lapar dan haus tetapi seluruh organ tubuh kita otak dan pikiran serta batin kita pun dipuasakan juga. Ini pun kata belajar ujung hari biar yang memuasakan nya banyak ya orang namanya nyambat dapat pahala dapat rahasia ini rasanya tahun-tahun cuman lantaran 1 tahun banyak anak ingat lagi diwul-wulinya karena itu lah yalah ini supaya ingat mudahan kawat diberi taufik dan hidayah oleh Allah mau menggawi puasa mendapatkan rahasia puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulun berencana hari ini membaca kitab pengarang kitabnya kita sumatin ini pengarang kitabnya Asrarus Saum rahasia puasa. Nah kita baca jadi di sini disusun oleh paguruan ulun Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Hajj Muhammad Syukri Unus Sidin Urang Amuntai dan bermukim sampai sekarang di Martapura digelar dengan Abuya Guru Sukri di Tawasulun mengaji lawan Sidin dapat sanad dan dapat ijazah secara ammah secara umum dari beliau. Rencana ulun ini dibaca mengingat bulan puasa ya kan. Nah, mudah-mudahan dapat rahasia puasa kita juga sesuai dengan judulnya Asrarus Saum. Ini kitab Arab Melayu di ujung dibuat oleh beliau amalia-amalia diantaranya amalia 10 terakhir di bulan Ramadan.